Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatahur Rahman Mubarok, NIM 2020-53083. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi tentang pelaksanaan audit sistem informasi. Yang pertama ada overview pada audit sistem informasi. Di sini dimisalkan ada divisi X dan divisi IT. Ini di sebuah perusahaan. Nah, apakah divisi IT bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan? Maka di sini akan dilakukan proses audit dari divisi-divisi yang lain ini diambil divisi IT pada sebuah perusahaan. Lalu diproses audit TI melalui continuous improvement, lalu mengeluarkan outputnya. Yang pertama adalah nilai maturity level 1 sampai dengan 5. Yang kedua ada rekomendasi. Perumpamaan. Nah, perumpamaan auditor sistem informasi. Di sini ada mulai 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 1 di sini ada interpersonal skill, nomor 2 ada analytical skill, nomor 3 ada management skill, nomor 4 ada technical skill. Nah, di sini dijelaskan pada technical skill ini dia berada paling bawah. Itu dia seperti bengkel. Dia melakukan maintenance dan juga sedikit implementation. Yang selanjutnya di nomor 3 ada management skill. Management skill di sini diibaratkan seperti manajer. Dia melakukan physical design dan juga logical design. Selanjutnya ada analytical skill di nomor 2. Di nomor 2 ini analytical skill itu diibaratkan sebagai pengamat. Dia menganalisis dan juga melakukan proses project initiating and planning dari pengamat ini. Dan yang paling atas ada nomor 1 di sini adalah interpersonal skill. Interpersonal skill ini diibaratkan sebagai wartawan. Dia melakukan project initiating and planning dan juga project identification and selection. Nah, ini project ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi 4 proses ini adalah 4 proses yang berurutan atau saling berkaitan. Oke, yang sudah tak jelaskan tadi. Nah, metodologi audit teknologi informasi. Ini ada fase 1 yaitu merencanakan audit, fase 2 mengidentifikasikan resiko dan kendali. Di fase 3 ini ada mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti. Di fase 4 ada mendokumentasikan temuan-temuan dan mendiskusikan dengan audit. Nah, fase yang kelima adalah laporan akhir dan mempresentasikan hasil-hasil yang diperoleh. Oke, lanjut. Waktu audit. Nah, di sini ada pre dan post. Pre yaitu sebelum implementasi atau pre-implementation system. Yang post yaitu setelah sistem atau live, yaitu post implementation system. Oke. Manfaat audit pre-implementation system. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. Yang ketiga, mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Manfaat audit post-implementation system. Institusi mendapatkan masukan atas resiko-resiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya. Yang kedua, masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis, dan anggaran pada periode berikutnya. Ketiga, bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa datang. Yang keempat, yaitu memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Yang kelima,
membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan atau audit trail telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor maupun pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Yang keenam, membantu dalam penilaian apakah initial proposed values telah terrealisasi dan saran untuk tindak lanjutnya. Oke. Contoh audit sistem informasi berdasarkan waktu audit. Nah, ini adalah contoh audit pre-implementation. Ada audit rancangan sistem, audit rancangan database, audit rancangan interface, audit rancangan arsitektur jaringan, dan audit rancangan sekuritas sistem. Audit rancangan sistem. Nah, audit ini dilakukan untuk melihat apakah rancangan sistem yang dibuat telah sesuai, seperti apakah model yang digunakan sesuai dengan formatnya, apakah rancangan dapat menimbulkan ambigu, apakah rancangan memunculkan tidak sesuai fungsinya, dan yang terakhir, apakah setiap proses yang dilakukan oleh aktor yang sesuai. Nah, itu yang menjadi rancangan. Oke. Konteks diagram sistem informasi audit pada siswa. Nah, di sini ada siswa, informasinya. Ada siswa, ada guru bidang studi, ada wali kelas, ada kepala sekolah, ada bagian akademis. Nah, pertama ini dari siswa. Dari siswa ini akan siswa ini mengambil data dari data siswa, yaitu berupa lembar jawaban absensi, ujian, dan rapor. Siswa ini mendapatkan soal ujian, absensi, ujian, dan rapor setelah tanda tangan melalui siswa. Nah, ini siswa akan memberikan lembar jawab ini. Nah, lembar jawab ini itu akan diproses seperti absensinya itu diproses di sini. Absensi ujian bersama lembar jawaban. Lalu ada proses masukkan lagi yaitu raport dan nilai dari siswa itu di sini yang ke wali kelas. Nah, untuk di bidang akademis masukannya dari SIA ini ada soal ujian, absensi ujian, lembar jawaban, dan form data. Nah, ini nanti akan diproses. Di bagian akademis ini akan mengeluarkan soal ujian, absensi, dan laporan yang telah diisi yang tadi diisi akan dikeluarkan lalu dimasukkan ke sini. Lalu dari siswa ini setelah memasukkan ke sini nanti akan mengeluarkan soal ujian form yang telah diisi. Nah, dan rapor di sini kepala sekolah akan mengeluarkan rapor dan rapor akan diproses oleh wali kelas. Maksudnya di sini kepala sekolah mendapatkan rapor yang telah diproses oleh wali kelas dan yang akan diserahkan kepada siswa nantinya. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini ada. Nah, ini ada larangan. Tidak boleh. Jadi kepala sekolah itu dia hanya menerima saja. Dia tidak boleh memberikan suatu input kepada di siswa ini. Karena apa? Karena kepala sekolah ini kebijakannya sangat tinggi. Jadi ketika dia ikut campur kepada sistem ini, maka semua yang ada berada mulai wali kelas, guru, dan bagian akademis ini bisa-bisa kacau karena tingkatannya lebih tinggi kepala sekolah. Seperti itu. Nah, ini contoh use case-nya. Di sini ada admin, ada siswa, ada extern. Extern di sini ada guru. Ini ada include, ada menu from login-nya. Admin ini dia bisa mengelola user, mengelola web, mengelola konten, dan mengelola forum. Nah, di dalam login ini nanti ada mendaftar, ubah grup, membuat jurnal, materi ajar, membuat paket ujian soal ini nanti akan ada setelah login. Nah, untuk yang dapat dilakukan oleh guru ya. Jika login guru nanti akan mendapatkan itu dan juga guru bisa melakukan pengelolaan pada forum. Nah, untuk siswa nanti hanya akan diberi akses yaitu membaca materi ajar, mengerjakan ujian dan juga
mengelola forum yang telah disediakan tadi. Nah, ini ada di dalam form login semua. Oke. Audit rancangan database. Audit ini dilakukan pada rancangan database meliputi rancangan ERD, apakah sudah benar, struktur tabel yang digunakan apakah optimal atau berlebihan atau mungkin kurang, relasi tabel yang dilakukan apakah normal atau tidak, yang terakhir jenis database yang akan digunakan untuk sistem. Oke. Nah, ini ada contoh audit database. Ini ada tabel sebelum diaudit, nah ini tabel setelah diaudit. Di sini bisa terlihat jelas pada tabel perpustakaan buku ini, dia kode buku yang awalnya char 5 menjadi char 11. ID kategorinya awalnya char 5 jadi char 11. Untuk judulnya varchar yang awalnya hanya 25 menjadi 200. Kode pengarangnya yang awalnya 5 menjadi 11. Kode penerbit yang awalnya 5 menjadi 11. Tahun terbit yang awalnya hanya 2 menjadi 4. Jumlah yang awalnya 10 tetap menjadi 10. Nah, di sini kenapa dirubah? Karena kode buku ini semakin banyak buku yang masuk, maka dia akan kodenya akan menjadi banyak. Jadi untuk jaga-jaga diberikan 11. Begitu juga untuk ID kategori. Nah, untuk ID judul ini, buku sekarang itu kan judulnya panjang-panjang ya. Jadi judulnya diberikan banyak 200 karakter. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Sama seperti pada perpustakaan user, di sini ID user awalnya 5 diganti 11, nama awalnya 25 diganti 100, alamat awalnya 25 diganti 150, karena alamat ini pasti panjang. Nomor HP awalnya 12 diganti 15, karena sekarang nomor HP itu sudah ada yang 13 digit kalau tidak salah. Untuk nomor kalau di Indonesia itu nomor 3 itu sudah 13 digit. Nah, untuk kategori dia awalnya 30 tetap 30 karena kategori untuk 30 ini sudah cukup. Username ini dan password yang awalnya 6 diganti 30 karena untuk sekarang password itu rata-rata minimal itu 8 karakter. Jadi kalau kurang dari 8 itu kebanyakan susah diingat juga nanti dan lebih mudah dibobol. Oke, pada perpustakaan anggota, nah di sini bisa dilihat untuk kode anggotanya tidak berubah. Nama anggotanya awalnya 25 menjadi 100, jenis kelamin awalnya 9 menjadi 15, kelas yang awalnya 5 menjadi 10, alamat awalnya 25 menjadi 150, disamakan ya dari tabel-tabel ini karena ini adalah tabel yang berelasi. Untuk nomor teleponnya, varchar yang awalnya 12 menjadi 15. Jika ini dilihat pasti ada beberapa yang sama di sini. Misalnya di sini, di anggota ini dia pasti ada masuk ke dalam user perpustakaan dan alamat, nama itu pasti sama. Untuk varcharnya ini untuk karakter yang dimasukkan pasti sama. Karena kalau berbeda nanti relasinya akan sedikit susah. Oke. Nah, audit rancangan interface. Audit ini dilakukan pada semua interface yang digunakan dalam sistem baik forum maupun report. Standar umum pembuatan form dan report. Yang pertama ada meaningful atau titles. Judul form atau report harus penuh arti dan mewakili objek di dalamnya. Meaningful information, informasi harus penuh arti dan balance. Penuh arti maksudnya gitu. Yang selanjutnya ada balance layout, yaitu keseimbangan tata letak. Ada easy navigation, yaitu kemudahan arah penunjuk. Dan yang terakhir adalah easy use atau kemudahan untuk digunakan. Audit arsitektur jaringan. Audit ini dilakukan untuk melihat arsitektur jaringan yang digunakan pada sistem. Apakah sudah sesuai, apakah belum. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, apakah membuat efektif proses sistemnya. Yang kedua, apakah efisien biaya investasinya. Yang ketiga, apakah support untuk pengembangan ke depan. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam audit arsitektur jaringan. Contoh arsitektur jaringan. Di sini ada pertama ada ISP atau internet. Ada di sini ada HSP-nya, high speed internetnya.
Ini melalui firewall, lalu setelah firewall ini dibagi di router 1, router 2, dan router 3. Nah, pada internet ini dia langsung terhubung ke DSL atau dial-up kabel yang ini ada home 1 dan home 2. Nah, pada router-router ini nanti per router akan dibagi dalam sebuah switch atau beberapa switch. Ini misal contoh. Ini dalam switch ini dibagi menjadi beberapa user lagi. Ada yang dibagi dengan server, ada yang hanya user saja. Oke. Audit rancangan sekuritas sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat rancangan keamanan yang digunakan dalam sistem. Apakah ada sekuritas pada jaringan komputer? Apakah sekuritas untuk login ke sistem sudah menggunakan enkripsi yang baik? Apakah ada pelevelan hak akses bagi pengguna sistem? Nah, ini adalah hal-hal yang diperhatikan untuk rancangan sekuritas sistem. Contoh audit post implementation. Audit yaitu ada audit fungsi sistem, audit interface, audit database, audit jaringan komputer, dan audit keamanan sistem. Contoh hasil auditnya seperti ini. Ini ada layanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Ini ada nomornya, ada standar kebutuhan. Ini adalah checklist standarnya ada atau tidaknya. Bagian exitingnya ada rekomendasi. Yang pertama berbasis web. Di sini ada standarnya berbasis web dan untuk pengimplementasiannya dia ada rekomendasinya, tidak ada keterangan. Yang kedua dapat diakses oleh berbagai macam web browser. Standarnya dia harus dapat diakses oleh beberapa macam web browser. Untuk pengimplementasiannya sudah bisa. Di sini tidak ada rekomendasi. Untuk media penyimpanannya standarnya dia harus menggunakan database engine, MySQL, SQL Server atau Oracle dan juga Oracle. Ini bisa pilih salah satu. Nah, di sini ternyata sudah menggunakan juga dan tidak ada rekomendasi. Untuk yang kedua, pada penyimpanan data di sini standarnya dapat menampung pertumbuhan data yang besar dan ternyata implementasinya itu belum bisa menampung pertumbuhan data yang besar. Jadi harus direkomendasikan untuk di-upgrade. Yang ketiga, menggunakan mekanisme security saat akses data. Ini tidak ada catatan. Selanjutnya ada mekanisme restore akibat kerusakan data. Standarnya seperti itu dan ternyata di lapangan juga sama. Selanjutnya ada manajemen dan administrasi mudah. Di sini sudah diterapkan, jadi tidak ada rekomendasi. Backup dan restore data terjadwal. Nah, di sini rekomendasinya itu harus ada backup dan restore data terjadwal. Tetapi pengimplementasiannya belum ada, jadi perlu dibuatkan. Selanjutnya yang ketujuh ada media penyimpanan backup data eksternal. Dikarenakan backup dan restore data terjadwalnya belum ada, jadi media penyimpanan backup eksternalnya juga belum mempunyai. Jadi ini perlu diadakan. Untuk servernya ini standar dan exitingnya di sini centang semua berarti sudah sesuai. Dia harus memiliki mirror system untuk backupnya. Dia memiliki UBS untuk backup ini untuk backup sistemnya. Ini untuk backup daya jika ada listrik mati. Yang ketiga memiliki ruang server khusus. Oke. Nah, ini masih ada lagi pada bagian jaringan telekomunikasi. Di sini jaringan yang digunakan cukup lancar, ini sudah sesuai. Dapat menggunakan attachment. Nah, di sini ternyata jaringan telekomunikasinya itu belum bisa menggunakan attachment. Jadi harus di-upgrade. Untuk pengamanan sistem, di sini yang pertama ada 5 poin. Standarnya yang pertama menggunakan ID dan password, itu sudah sesuai, pasti sudah ada. Yang kedua terdapat leveling hak akses data dan aplikasi. Ternyata di dalam situ itu hak aksesnya sama semua. Jadi belum ada leveling, jadi perlu dibuatkan leveling. Ada otorisasi. Nah, untuk pengamanan sistemnya itu sudah ada otorisasinya untuk pengaman. Keempat, menggunakan enkripsi dalam pengiriman data. Jadi standarnya itu harus ada enkripsi, tetapi kenyataannya di lapangan belum terenkripsi sama sekali untuk pengiriman data. Jadi datanya itu masih sangat rentan dan perlu dienkripsi. Kelima, menggunakan audit trail. Nah, di sini standarnya harus menggunakan audit trail. Tetapi exitingnya di sini tidak ada. Jadi tidak perlu audit trail.
workflow-nya. Di sini pada bagian workflow ada 4 rekomendasi dan ternyata di lapangan atau exiting-nya itu belum ada semua. Yang pertama standarnya itu bila bersifat transaksi perlu adanya workflow, dokumentasi aplikasi, dokumentasi hardware, dan dokumentasi jaringan. Ini belum ada semua. Jadi untuk rekomendasinya itu perlu dibuatkan atau perlu diadakan workflow untuk layanan izin kursus. Untuk dokumentasi aplikasi perlu dilengkapi, dokumentasi hardware perlu dibuat, dan dokumentasi jaringan juga perlu dibuat. Oke, rekomendasinya di sini tadi adalah rangkuman dari data yang saya bacakan tadi. Saya jelaskan untuk layanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan ada 8 rekomendasi di sini. Yang pertama, media penyimpanan perlu diupdate agar dapat menampung pertumbuhan data yang besar. Backup data perlu dijadwalkan secara rutin. Perlu disediakan media penyimpanan eksternal untuk menyimpan backup data. Kemampuan jaringan perlu ditingkatkan agar dapat menggunakan attachment. Perlu adanya pembedaan leveling hak akses pada data dan aplikasi. Perlu adanya enkripsi dalam pengiriman data. Perlu adanya workflow untuk layanan izin kursus. Dan yang ke-8, dokumentasi aplikasi, hardware, dan jaringan juga perlu dilengkapi. Oke. Nah, sekian presentasi yang dapat tentang materi tadi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.